A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya Allah saya di sini pagi ini akan sharing sedikit terkait dengan materi yang ini ya, salah satu materi yang utama ya dalam Al-Quran ya, terkait permisalan atau perumpamaan dalam Al-Quran. Ini merupakan yang cukup banyak disinggung di dalam Al-Quran. Allah sering beberapa kali itu dalam ayat-ayat Al-Quran itu menyampaikan permisalan atau perumpamaan. Dalam rangka apa sih sebenarnya Allah menyampaikan permisalan dan perumpamaan ini? Jadi Allah sedang ingin memberikan gambaran yang nyata dan kokoh ya terkait dengan suatu perkara. Supaya apa? Supaya perkara ini lebih mudah untuk kita terima dan kita pahami. Dan agar kita mentadaburinya. Sehingga itu akan lebih melekat pada diri. Dalam Al-Quran itu permisalan ada dua. Ada yang secara eksplisit dan ada yang secara implisit. Yang paling banyak sering dibahas dalam Al-Quran itu adalah yang eksplisit. Nah, di sini saya akan mengambil satu saja contoh dari permisalan dalam Al-Quran yang eksplisit. Ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Bisa teman-teman lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dalam ayat ini bisa kita lihat ya bahwa sangat jelas bahwa ini adalah permisalan yang eksplisit. Dilihat dari apa? Dari kata, penggunaan kata masal dan kamasal. Ini yang menunjukkan bahwa permisalan ini berbentuk eksplisit karena Allah secara langsung menyatakan bahwa ini adalah permisalan atau perumpamaan. Apa yang diumpamakan Allah di sini? Alladzi hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Yaitu siapa? Orang-orang yang diberi Taurat, diberi tugas membawa Taurat, tapi apa? Tidak membawanya atau tidak mengamalkannya. Kemudian diumpamakan dengan apa? Kamathalil himari yahmilu asfara. Diumpamakan dengan keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Kemudian apa? Allah menegaskan kembali. Bi'sa matalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Ini adalah seburuk-buruk perumpamaan orang-orang yang apa? Yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, kenapa sih Allah membuat perumpamaan ini? Pernah nggak kita saat membaca ayat-ayat ini kemudian terbersit pikiran, kenapa Allah membuat perumpamaan ini? Kenapa Allah mengumpamakan orang-orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan itu seperti apa? Himar, keledai yang membawa buku-buku tebal. Jadi kalau kita menelisik kepada ayat ini nyambung ya sama ayat sebelumnya dalam surat yang sama Al-Jumu'ah ayat 2. Dan Quran surat As-Saff. Nah, ini tentang apa? Tentang berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi telah dikabarkan kebenaran kepada mereka, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Tapi apa? Mereka tidak mengindahkan kebenaran itu. Tidak diambil kebenaran itu, tidak diterima. Bahkan apa? Di dalam Al-Jumu'ah ini mereka bahkan mendistorsi atau membuat kerusakan atau mengganti isi dari Taurat itu. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Jadi hukum-hukumnya, kemudian berita-berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sikap ini yang kemudian oleh Allah diumpamakan dengan himar. Al-himar yahmilu asfara. Jadi himar atau keledai yang membawa buku tebal. Nah, coba ya kita bandingkan keduanya. Orang-orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan dengan apa? Keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Yang pertama, orang-orang jelas ya. Kalau orang-orang itu adalah manusia.
Jadi kalau Allah membuat pengumpamaan atau perumpamaan antara manusia dengan hewan, apapun hewannya, ini biasanya identik dengan apa? Allah ingin sedang menyinggung tentang apa? Penggunaan akal pikiran. Jadi manusia itu Allah beri akal untuk berpikir, untuk digunakan. Sedangkan hewan apa? Allah tidak memberikan akal. Di sini kan Allah menyampaikan pengumpamaannya kan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini, manusia ini berakal, sedangkan hewan tidak berakal. Tidak sama ya. Yang kedua, di sini mereka apa? Tidak memanfaatkan akalnya untuk melihat kebenaran dan kebesaran Allah. Itu berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan apa? Sedangkan himar ini atau keledai ini, mereka tidak bisa membedakan apa yang mereka panggul atau dibawa. Apakah itu sesuatu yang bermanfaat ataukah itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Wajar, mereka nggak punya akal. Beda ya berarti. Nah, poin ketiga ini letak persis kesamaannya. Adalah apa? Sebab dari manusia ini, sebab karena tidak memanfaatkan akalnya ini apa? Saat mereka membawa, ya mereka dapat tuh apa coba? Saat mereka membawa syariat Taurat itu, ya hanya capek sama lelah. Sama seperti keledai yang membawa buku-buku tebal, dapatnya apa? Dia nggak bisa ngambil manfaat apa-apa dari buku-buku itu, nggak bisa ngambil manfaat apa dari kitab-kitab itu. Hanya apa? Capek dan lelah. Kesimpulannya apa sih sebenarnya Allah ingin kita melihat dari sini? Allah mengumpamakan orang-orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan itu seperti keledai yang membawa buku-buku tebal. Itu bukan hanya serupa sebenarnya. Allah ingin menyampaikan bahwa mereka itu bahkan lebih buruk daripada keledai. Kenapa? Mereka dikasih akal nggak bisa dipakai. Tapi keledai wajar mereka nggak bisa berpikir, nggak bisa tahu kan apa yang mereka panggul. Karena mereka nggak punya akal. Nah, ini kemudian Allah perkuat ayat ini dengan apa? Dengan perumpamaan lain. Perumpamaan yang tidak jauh. Itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Yang intinya itu ulaika kal an'ami bal hum adol. Mereka itu seperti apa? Orang-orang itu seperti hewan ternak. Bal hum adol, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa coba Allah bilang mereka itu seperti hewan ternak? Hewan ternak itu kerjaannya ngapain coba? Makan, minum, terus berkembang biak. Iya enggak? Kemudian apa? Mereka hanya menikmati kehidupan dunia. Tapi Allah bilang sini balum adol. Kenapa? Karena hewan-hewan ternak aja bisa membedakan apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang enggak. Mereka enggak mungkin makan racun. Mereka pasti mendatangi hal yang baik untuk mereka. Sedangkan apa? Orang-orang tadi itu, mereka tidak memanfaatkan akalnya sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Mereka tidak memanfaatkan akal untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, tidak memanfaatkan penglihatan untuk melihat kekuasaan Allah, tidak memanfaatkan pendengar untuk mendengar ayat-ayat Allah, sehingga mereka tersesat. Itu yang kemudian Allah sebut sebagai balhum adol. Kemudian, kenapa sih Allah menggunakan keledai sebagai perumpamaan di sini? Kenapa bukan hewan lain? Teman-teman tahu keledai itu hewan termasuk salah satu jenis hewan apa? Hewan tunggangan. Di Jazirah Arab itu hewan tunggangan gak cuma satu. Ada 3 hewan tunggangan yang terkenal. Yang pertama ada apa yang paling-palingnya? Unta. Yang kedua apa? Kuda. Yang ketiga baru